Shalom saudara dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 1-12. Judul perikop ini adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini akan menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca di sini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksud dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudara, di dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa Yesus memberikan pengajaran melalui perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, saudara, Kristus menjelaskan bahwa suatu ketika ada seorang yang membuka kebun anggurnya dan kemudian dia menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap untuk kemudian digarap oleh mereka, dan kemudian ia berangkat ke kota lain atau ke negeri lain. Kemudian ia mengirimkan hamba-hambanya, orang-orang utusan, ke para penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil dari kebun anggur yang mereka kelola itu. Nah, padahal dia hanya meminta supaya sebagian hasil itu dikasih kepada dia. Mereka boleh mengambil sebagiannya lagi. Namun para penggarap-penggarap itu memukul para hamba-hamba itu, bahkan ada dari hamba tersebut yang dibunuh oleh mereka. Sang tuan pemilik kebun anggur ini kemudian mengirim anaknya. Dia berharap mungkin dengan anaknya ini, para penggarap-penggarap itu mereka mungkin akan sungkan atau mungkin segan. Namun anaknya ini juga ternyata dibunuh oleh para penggarap-penggarap itu. Akhirnya tuan ini kemudian datang dan membinasakan para penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain untuk menggarapnya atau untuk mengelolanya. Ketika para imam-imam kepala ahli Torah dan orang tua-tua itu, kalau mereka mendengar bahwa Yesus sedang memberikan perumpamaan dan mereka mengenal pasti bahwa Yesus sedang berbicara tentang mereka, maka mereka mulai berpikir untuk menangkap Kristus. Karena mereka tahu bahwa mereka yang sedang ia maksudkan dengan para penggarap-penggarap itu. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kisah ini, maka kita akan melihat bahwa alangkah malangnya para ahli Torah dan tua-tua ini, karena mereka sebenarnya mengerti pesan itu dengan baik, tapi mereka merespon pesan itu tidak dengan pertobatan, tapi dengan penolakan. Mereka berusaha membungkam Kristus yang menyatakan kebenaran daripada menerima kebenaran yang Yesus katakan itu. Perikop ini membuktikan bahwa setiap kita pun bisa terjebak untuk melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Kita mungkin banyak mendengar firman Tuhan, kita mungkin mengerti apa yang disampaikan, tapi belum tentu kita bisa melakukannya. Kita harus belajar melakukannya, kita harus berjuang untuk melakukannya.
Karena Allah sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukannya di dalam kuasa Roh Kudus. Para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ini mereka memahami firman itu, tapi mereka tidak memiliki kerendahan hati untuk diubah oleh firman itu. Sehingga kebenaran itu tidak membuat mereka menjadi tentram karena mereka lepas dari dosa, malah membuat mereka menjadi penuh dengan amarah karena kebencian kepada kebenaran itu. Karena itu saudara, marilah kita membuka hati kita kepada firman Tuhan. Bukan hanya supaya kita dapat mengerti firman Tuhan, meskipun mengerti firman Tuhan adalah hal yang harus kita miliki sebelum kita melakukan itu. Karena apa yang saudara lakukan jika kalau saudara tidak mengerti, saudara harus mengerti untuk saudara bisa melakukan. Dan ketika saudara melakukan, maka firman itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan adalah nutrisi bagi manusia rohani kita yang membuat kita dapat terus bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah firman Tuhan yang hari-hari ini berbicara kepada saudara dengan jelas? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kerendahan hati untuk dapat menerima firman itu, dan agar saudara dapat berubah, karena firman itu akan mengubahkan kehidupan saudara, agar saudara dapat menjadi serupa dengan Yesus. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kerendahan hati untuk dapat menerima firman Tuhan agar saudara dapat diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman yang baru saja Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman yang Engkau berikan kepada kami ini memiliki kuasa Tuhan, memiliki daya ubah, sehingga ketika kami menerimanya, kami simpan dalam hati kami melakukannya, maka kehidupan kami akan diubahkan untuk semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa supaya Kau berikan kepada kami kekuatan ya Allah Roh Kudus, supaya kami mampu melakukan firman Tuhan. Dan kami juga menyerahkan semua apa yang akan kami kerjakan hari ini Tuhan Yesus, supaya semua yang kami kerjakan hari ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, ini mendatangkan hal yang menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus, karena semua yang kami kerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.